Batas pengetahuan manusia, luasnya realitas. Pernahkah kita berpikir, mengapa manusia tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh variabel kehidupan? Mengapa begitu banyak hal terjadi di luar prediksi? Mengapa rencana yang tampak sempurna bisa gagal? Dan mengapa sesuatu yang tidak pernah kita perhitungkan justru mengubah seluruh arah hidup kita? Mungkin masalahnya bukan karena kita kurang cerdas. Mungkin sejak awal memang bukan itu desainnya. Karena realitas selalu lebih luas daripada apa yang mampu ditangkap oleh manusia. Kita mengira melihat dunia sebagaimana adanya. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil darinya. Neuroscience menunjukkan bahwa otak tidak mengalami realitas secara langsung. Otak membangun model tentang realitas. Mata hanya menangkap sebagian spektrum cahaya. Telinga hanya mendengar sebagian gelombang suara. Perhatian hanya memproses sebagian kecil informasi yang datang setiap saat. Sisanya hilang, disaring, dibuang. Artinya, sejak awal pengalaman manusia terhadap dunia bukanlah realitas itu sendiri, melainkan representasi tentang realitas. Sebuah model, sebuah interpretasi, sebuah gambaran yang disederhanakan. Dan seringkali, kita lupa membedakan antara model dan kenyataan. Kita mengira apa yang ada di dalam pikiran kita adalah dunia itu sendiri. Padahal tidak. Dalam bahasa Arab terdapat akar kata yang sangat menarik. Ain, lem, mim, akar kata dari ilmu. Menurut penjelasan para leksikografer Arab klasik, termasuk Lans Leksikon, salah satu makna dasarnya berkaitan dengan tanda penunjuk, sesuatu yang membuat sesuatu yang lain dapat dikenali. Maka ilmu bukanlah realitas. Ilmu adalah petunjuk menuju realitas. Seperti peta, peta membantu kita memahami wilayah. Tetapi peta bukan wilayah. Seakurat apapun peta dibuat, ia tidak pernah menjadi gunung, tidak pernah menjadi sungai, tidak pernah menjadi lautan. Begitu pula pengetahuan manusia, ia membantu memahami dunia, tetapi bukan dunia itu sendiri. Karena itu Al-Quran mengingatkan, kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Perhatikan, ayat ini tidak mengatakan manusia tidak memiliki ilmu. Manusia memiliki ilmu, tetapi ilmu itu sedikit, bukan karena manusia gagal belajar, melainkan karena realitas yang dihadapinya terlalu luas. Selalu ada variabel yang tidak terlihat, selalu ada faktor yang belum diketahui, selalu ada lapisan yang tersembunyi di balik apa yang tampak. Dan disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa Allah menciptakan manusia dalam kondisi seperti ini? Mengapa tidak diberikan seluruh informasi? Mengapa tidak dibukakan seluruh variabel kehidupan? Mengapa masa depan disembunyikan? Mengapa hasil akhir tidak diperlihatkan? Jawabannya mungkin terdapat pada salah satu konsep paling mendasar dalam Al-Quran. Gaib. Biasanya diterjemahkan sebagai sesuatu yang gaib. Tetapi makna dasarnya lebih luas. Sesuatu yang tersembunyi dari jangkauan persepsi. Sesuatu yang ada, tetapi tidak dapat sepenuhnya diakses oleh manusia. Menariknya, Al-Quran tidak menggambarkan realitas hanya terdiri dari apa yang terlihat. Sebaliknya, realitas terdiri dari yang tampak dan yang tersembunyi, yang disaksikan, dan yang gaib, yang diketahui, dan yang belum diketahui. Artinya, ketidaktahuan manusia bukan kecelakaan, bukan cacat desain, bukan kesalahan sistem. Justru bagian dari struktur kehidupan itu sendiri. Karena jika seluruh realitas dibukakan, apa yang tersisa dari iman? Jika seluruh hasil sudah diketahui, apa makna harapan? Jika seluruh masa depan sudah terlihat, apa arti tawakal? Jika seluruh variabel sudah terbaca, apa fungsi doa? Mungkin justru karena manusia tidak mengetahui seluruh realitas, maka kehidupan menjadi ruang bagi keimanan, ruang bagi kepercayaan, ruang bagi pengharapan, ruang bagi pilihan, dan ruang bagi ujian. Karena ujian tidak pernah terjadi di wilayah kepastian. Ujian selalu terjadi di wilayah keterbatasan pengetahuan. Disitulah manusia mengambil keputusan. Disitulah manusia menentukan arah. Disitulah karakter terbentuk. Dan mungkin, semakin seseorang memahami luasnya realitas, semakin ia menyadari betapa kecil bagian yang berhasil ia pahami. Maka kebijaksanaan bukanlah merasa mengetahui segalanya. Kebijaksanaan adalah mengetahui batas pengetahuan diri. Menyadari bahwa selalu ada variabel yang belum terlihat. Selalu ada hikmah yang belum tersingkap. Selalu ada realitas yang melampaui jangkauan akal. Karena batas pengetahuan manusia bukanlah batas realitas.
Ia hanyalah batas pandangan manusia terhadap realitas. Dan di balik batas itu, masih terbentang lautan makna yang jauh lebih luas daripada yang mampu kita lihat.